Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dengan rahmat Allah semata kita melanjutkan kehidupan dengan ada gerakan di dalam hati untuk thalabul ilmi. Terutama ilmu yang paling utama adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sisanya adalah turunan dari itu sebenarnya. Baik, mari kita heningkan hati sejenak, rendahkan dia, memohon di hadapan Allah Ta'ala dengan sepenuh kesadaran bahwa tanpa rahmatnya, tanpa pertolongannya, tanpa berkah darinya, maka upaya kita seminimalnya 1 jam ke depan hanya akan menjadi hal yang sia-sia gitu. Agar ilmunya tidak hanya nyangkut di kepala, tapi ilmu itu bisa memberkahi kita, mengubah hal kita, transformasi di dalam diri kita, dan itu yang paling susah, supaya dengannya akhlak kita berubah, akhlak kepada Allah, sabarnya berubah, syukurnya jadi lebih dalam, khusyuknya menjadi lebih tinggi, kebersyukurinya menjadi lebih luas gitu, melihat segala sesuatu menjadi lebih bermakna. Dan kemudian karena kita harus hidup di dunia ini bagaimanapun harus hablum minan nas, agar kehidupan kita dengan yang lain juga bisa harmoni. Bagaimana kita menjelang kehidupan, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga, di kantor, dan lain sebagainya. Kita butuh betul-betul pertolongan darinya agar setiap waktu yang kita lalui menjadi sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakan rezeki bagi kami, ubah kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Berkahi majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan cahaya dan keberkahan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, tidak terasa ya kita sudah masuk ke pertemuan ke-20 kajian suluk online. Ini pertemuan terakhir sebelum jeda liburan, ya, mulai minggu depan, karena di Eropa sedang ada liburan musim panas. Dan liburan musim panas biasanya lama, 6 minggu gitu. Tapi kita breaknya 3 mingguan saja, gitu, insya Allah. Bicara tentang waktu, sebagai pengingat kita bersama, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu saat nanti di akhirat, setiap orang itu akan membuka sebuah peti yang jumlahnya 24. Itu melambangkan 24 jam di dalam hari-harinya. Satu hari 24 jam, 24 peti dibuka. Dan itu tidak hanya dibuka terus dilihat, satu-satu dilihat isinya apa. Bisa dibayangkan kalau orang umurnya 80 tahun, berapa banyak peti yang harus dibuka. Lalu kali sekian miliar orang. Maka kita bisa paham gambarannya bahwa Yaumul Hisab itu berat sekali. Itu adalah hari yang sangat berat. Beritanya ada di dalam kitab-kitab suci bahwa kita akan menghadapi hari yang kedua kaki kita akan dibuat gentar. Di dalam hadis Rasulullah, ini Rasulullah tuh seorang manusia yang diberi ilmu tentang apa yang terjadi setelah kiamat. Jadi kalau kata Nabi Isa, aku diberi ilmu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Tapi setelah itu, maka di dalam khazanah Islam, banyak khazanah tentang apa yang terjadi di Yaumil Hisab. Hadisnya banyak ya, ada hadis panjang di sana orang wajahnya bisa seperti binatang gitu ya. Macam-macam, karena itu kelakuan di dunianya seperti itu. Jadi apa-apa yang kita kumpulkan di dalam hati kita, ini seperti rahim besar sahabat-sahabat dunia ini. Membentuk diri kita nanti lahir ke alam lain mau jadi seperti apa. Jadi wajah yang kita lihat sehari-hari begini bisa say goodbye, bisa lebih cantik di sana, lebih cakep, atau nauzubillah min dzalik lebih buruk. Nah, di situ setiap
jam yang kita lalui akan dihisab ternyata. Dan saya baru ngeh ada 24 peti gitu. Jadi perhitungan 24 jam itu sudah sejak dulu. Kalau orang itu dalam 1 jamnya tidak melakukan amal kebaikan, ingat yang disebut dengan amal soleh itu tidak sekedar sesuatu yang kita lakukan secara fisik ya. Ketika kita merespon dengan sabar pun itu sudah merupakan amal soleh. Ketika kita dizolimi oleh seseorang, sementara kita mampu untuk berontak, marah balik misalkan ya, dan punya every single reason, kita punya setiap alasan untuk berbuat itu, tapi kita memilih untuk diam, memilih untuk bicara tenang, memilih tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti kembali. Allah lihat di situ. Allah lihat, dan itu yang kata Rasulullah, itu orang yang disebut orang kuat tuh kayak begitu. Bukan orang yang seperti Mike Tyson dalam hitungan menit bikin orang KO. Itu kuat fisik, iya. Tapi yang disebut kuat secara diri seseorang, secara utuh sebagai insan adalah dia yang bisa menahan amarahnya. Orang akan marah ketika harga dirinya seolah-olah tercabik-cabik, haknya direnggut. Ya, kita pulang misalnya dari mall ya, mau naik mobil, tiba di mobil kita ada yang mau rampok gitu ya, ada pencuri atau apa. Jadi orang-orang yang merenggut itu kan kita punya semacam self defense dan merasa punya hak untuk melindungi properti kita gitu. Di titik itu kita punya pilihan untuk langsung membabat habis orang tersebut dan bisa gitu dan kita merasa punya hak untuk itu, atau kita katakan baik-baik dan mengontrol diri sendiri. Wah, itu derajatnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di banyak kesempatan. Paman beliau yang paling dicintai diantaranya Hamzah itu dibunuh oleh seseorang dengan kejam. Ditusuk, jantungnya dikeluarkan sampai dimakan, katanya seperti itu. Brutal sekali. Si penombak itu ketemu gitu ya, ditangkap. Dan Rasulullah punya setiap hak untuk menghukum mati katakanlah orang itu, dan beliau tidak lakukan. Dan banyak kejadian di mana beliau sangat memaafkan. Dan sahabat-sahabat ingin melihat bagaimana karakter Allah, akhlak Allah yang terdekat dilihat pada Rasulullah SAW. Dan kita harus berjuang untuk seperti itu. Tidak boleh berkata itu kan nabi-nabi, nggak boleh seperti itu. Justru tujuan Allah menurunkan Nabi Rasul berbentuk manusia yang punya jasad, yang juga diselimuti oleh hawa nafsu dan syahwat, tapi hawa nafsunya sudah dikendalikan, syahwatnya sudah tunduk, adalah untuk menunjukkan that this is doable. If I can do this, you can also do that. Jadi begitu, insya Allah ya, kita lihat satu persatu. Kemarin kita masih bicara penggal ini dalam kisah Musa alaihissalam. Ketika Musa berdialog, jadi di dalam Al-Quran tuh dikatakan di surat An-Nisa tuh Musa itu termasuk orang yang Allah ajak bicara langsung. Ini spesial nih, maksudnya keunikan beliau ada di situ, Nabi yang langsung dia diajak bicara langsung. Dan salah satunya adalah di dalam penggal ini, ketika beliau masuk ke Wadi Al-Muqaddas ya. Jadi itu penggalnya setelah dia bekerja 8-10 tahun dengan Syuaib alaihissalam, sang mursyid, sang pembimbing, sudah berkeluarga, punya anak, kemudian berangkatlah mereka dari negeri Madian. Di tengah gurun pada malam hari, tiba-tiba Musa melihat ada semacam cahaya. Ya, zaman dulu kan gelap gitu ya, tidak ada perkotaan dengan sumber-sumber cahayanya, tidak ada electricity gitu. Dan Musa naik ke gunung, itu sudah kita bahas. Nah, itulah sebuah titik di mana kalau dalam suluk itu dikatakan ya orang bertemu diri gitu ya. Kalau dalam struktur An-Nur, surat An-Nur ayat 35 itu saat ketika misbahnya menyala, yang disimbolkan dengan pohon api. Ruhul Kudus itu simbolnya api. Sama seperti peristiwa Pentakosta,
12 murid Nabi Isa, kata Nabi Isa di hari kesekian aku akan datang gitu. Jadi kuasa Allah akan datang. Jadi lidah-lidah api yang menyambar tuh sama. Di dalam kisah Nabi Ilyas juga begitu, ada lidah api yang menyambar sebuah persembahan seperti itu. Kenapa api? Ini menarik. Istilah nur itu dekat dengan nar. Nur menjadi cahaya, di sisi lain nar jadi neraka, api neraka. Tapi memang ketika kita ingin mendekat kepada Dia, Sang Maha Suci, itu otomatis kita harus paham, ini hukum Al-Quran, bahwa kita akan dibersihkan. Pernah nonton film tuh, kalau dia habis dari lab, ya, terus pakai baju hazmatnya dibuka, gitu, terus ada di chamber tertentu, gitu lah, mandi gitu, semua dibersihkan. Nah kita tuh kayak mau menghadap Sang Maha Suci, nggak mungkin pakaiannya lusuh, ya kan, belum mandi seminggu misalkan, nggak mungkin. Kita mau menghadapi mertua aja tuh ya, calon mertua, ya persiapannya panjang ya, apalagi kalau mau melamar. Ya, ini bertemu dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Bagaimana lahir batinnya harus bersih. Artinya, untuk mencapai tahapan ke situ yang dikisahkan oleh Musa alaihissalam, melepas 2 terompah, sudah kita bahas. Ya, nanti Allah ajarkan itu apa yang di tangan kananmu Musa, itu sudah kita bahas minggu lalu. Itu adalah simbol dari ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang kita peroleh di dunia ini, apapun itu ya, maupun itu ilmu agama, ilmu yang kita sudah raih sampai kita bekerja itu kan gara-gara mengambil ilmu jurusan tertentu, dan dengan ijazah itu kita bekerja. Itu tongkat. Dalam simbol Musa, sesuatu yang untuk mengambil daun-daun bagi binatang ternaknya. Binatang ternak itu, sahabat-sahabat, adalah simbol dari jasad kita. Al-Quran senantiasa bicara tentang 8 pasang ternak. 8 pasang ternak ya, ini 2 pasang mata, hidung, telinga. Itu adalah ternak-ternak yang harus digembalakan. Dan itu sudah Musa lakukan selama 8-10 tahun lamanya. Matanya nggak keleleran, jadi nggak liar sana-sini gitu ya. Yang dia baca itu dikontrol oleh hatinya. Nggak semua serba dibaca. Nggak tenggelam dalam sosial media berjam-jam tanpa arah. Dia tahu bahwa setiap hal yang dia lakukan akan diminta pertanggungjawaban, karena ini semua hanya sekedar titipan. Sebagaimana ada laporan pertanggungjawaban gitu ya, ini saya sudah berikan, kita lahir benar-benar nggak ada modal, nggak ada. Jadi raga kita, jiwa kita, ruh kita, semua kebisaan yang ada di dalamnya, semua betul-betul Allah berikan. It's totally given for a purpose, ya, untuk sebuah tujuan yang tinggi, tapi ya harus dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa kita benar-benar dalam sebuah kegentingan ya. Kita nggak bisa hidup seenaknya. Bahwa harus gelisah, seperti gelisahnya para sahabat dan para nabi dulu. Ini aku kok apa ya, yang sangat mereka nantikan adalah, dulu saya agak bingung gitu, kan ada sahabat yang gini, aku udah berhari-hari gitu tidak mendapat musibah, katanya begitu. Aku khawatir Tuhanku meninggalkanku gitu. Jadi buat orang-orang tertentu tidak ada challenge atau sesuatu yang mereka katakan sebagai musibah itu adalah sesuatu yang sebenarnya proses ilahiyah ya, sesuatu yang mengambil hijab di dalam hati. Sebenarnya itu. Jadi ketika hidup terlalu enak itu mereka takut. Kalau kita kan terbalik ya, kebanyakan, aduh ini banyak, dikit-dikit musibah, dikit-dikit nggak enak. Itu kita cenderung menolak kefakiran, kita cenderung menolak kesempitan, kita cenderung menolak ujiannya, padahal ayatnya jelas. Apakah engkau mengaku ya sudah beriman sedangkan engkau belum diuji? Itu kalau baca ayatnya mah lewat ke sini, tapi sadar di sini kan belum tentu. Artinya ngeluh lagi, cenderung menolak takdir gitu.
ketika kesulitan itu hadir, seperti seolah-olah kita doomed gitu ya, kayak dikutuk gitu, atau aku kok nggak ada, ya jadi pesimis gitu. Padahal it's okay, it's part of life ya. Ujian itu, rasa sakit itu ya, mau sakit badan, mau sakit hati, itu tuh bagian dari scrubbing of ya. Jadi rasa ya, cermin hati kita tuh sedang digosok. Kalau kata Rumi itu, kalau kamu menolak sakitmu, how can you be scrub gitu? Gimana saya bisa gosok kalau dikit-dikit, au gitu. Kayak kita ke dokter gigi ya, si dokternya mau scaling tuh, bersihin. Baru nempel, udah males. Udah angkat tangan gitu kan. Tahan dulu. Karena kotor gitu. Dan sebagian kotorannya itu dalam banget, itu yang gosoknya mesti keras banget. Kalau mungkin dilebur dulu pakai api gitu. Baru dia luluh. Tapi kan mendingan dilebur sekarang. Kalau paham ya. Ini ujian di sini ya paling makan hati, ya nangis-nangis sebentar nggak apa-apa gitu ya. Tapi sahabat-sahabat masih bisa bernafas, kita tidak dihimpit dalam kesempitan alam kubur yang demikian ya, nauzubillah. Karena kan ada yang harus nyicilnya itu dari alam barzah gitu. Alam barzah itu alam penuntasan dosa-dosa pribadi. Jadi kalau kita meninggal membawa dendam, membawa apapun yang harusnya tidak boleh ada di hati, itu kuman-kuman gitu ya. Kalau di saluran nafas itu harus bersih. Kalau ada kuman dia pasti batuk gitu. Nah, itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau itu kurang, nah kemudian di alam hisab itu kita akan berhadapan lebih parah lagi dengan dosa-dosa yang terjadi dengan orang lain. Kita pernah menzalimi orang, kena. Dan itu hadisnya kan jelas. Dikumpulkan semua, kemudian Allah berkata siapa yang merasa disakiti oleh orang ini ya, si orang ini. Mungkin kalau zaman sekarang tuh diperlihatkan di big screen gitu ya. Wah, semua orang melihat karena itu miliaran nggak tuh, banyak banget orangnya. Terus yang ngacung banyak gitu katanya. Ini Nabi bicara tentang siapa orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang kesana dalam keadaan amalnya banyak ya, sholatnya jagoan deh pokoknya, saumnya top, you name it. Tapi begitu dihadapkan dengan akhlak dia dengan orang lain, yang lain banyak yang komplain tuh di situ. Dan nggak bisa bohong ya. Kalau komplainnya palsu kan dia juga takut tuh. Allah Maha tahu. Karena kan dilihat, dicek tanggal sekian, detik kesekian, jam sekian tuh kamu melakukan ini sama aku ingat gitu. Nah itu di capture, wah udah nggak bisa lagi. Oke. Untuk membalas itu kan amal dia ditransfer sama si pengadu. Kalau yang ngadu 100, 1000, gimana? Makanya itu beratnya jadi pemimpin ya. Di antaranya, kalau kita mengeluarkan kebijakan yang zolim, mimpin 100 orang, waduh, apalagi pemimpin negara. Ya semoga dilindungi ya. Makanya kalau orang paham tuh nggak berlomba-lomba jadi pemimpin. Kalau nggak didorong sama Allah Ta'ala bener tuh, berat. Nah, kita kembali ke kisah Musa karena hari ini ternyata masif ya ayat yang menyertai setelah peristiwa di Bukit Tursina. Ya, peristiwa di Bukit Tursina itu. Nah, setelah itu ya, jadi Musa bertemu dengan ada suara dari Allah Ta'ala, keluarlah ini perintahnya, pergilah kepada Firaun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Nah, ayat berikutnya ini adalah doa yang masyhur. Biasanya doa ini dibaca kalau sebelum pidato gitu ya. Seolah-olah kan isinya untuk bisa melancarkan lidah. Wah, jadi kalau orang naik sebelum defense tuh, ya Mbak Ayu mungkin nanti tuh kalau sebelum sidang, ya baca surat ini, ayat ini Abin Busa. Hafal mungkin ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kan Robbis rohli sodri wa yassirli amri. Wow,
Sering dibaca, cuma kebanyakan berhenti di ayat 28, yafqahu qouli, udah. Waj'alni waziran min ahlinya nggak dibaca. Padahal itu satu kesatuan. Dan ini sahabat-sahabat, ini salah satu kunci ayat ini menguak rahasia bagaimana kita sebenarnya membuka, ini kita pasti punya masalah dalam kehidupan, benar nggak? Dalam hubungan hablum minan nas. Itu sebuah keniscayaan. Ada, pasti kalau nggak dari suami, ibu, mertua, anak, you name it, sekitar kita mesti ada masalah. 100% garanti. Ngacung kalau nggak ada masalah. Saya pengen tahu karena itu hukum Al-Qur'an. Di antaranya cerita Nabi Isa begini. Ada Nabi Isa mengisahkan ada seseorang yang dia so fed up with the world, dia sangat kecewa dengan dunia. Aku nggak mau lagi katanya berhubungan sama orang. Orang itu memuakkan, mengecewakan. Kira-kira begitu. Terus apa yang dia lakukan? Dia ambil perahu menyepi, kayak di film apa tuh si Russell Crowe tuh, hidup terapung-apung di tengah lautan lah. Pokoknya dia nyepi, nggak mau ketemu orang, saking dia terluka gitu oleh manusia. Terus kata Nabi Isa begini ya, kalau tidak salah Rasulullah juga ada seperti ini. Walaupun kamu ada di tengah lautan, tengah samudra, kiri kanan tidak ada siapa-siapa, niscaya Allah akan mengirim seseorang ke sana yang kemudian menyakiti kamu. Gimana aja caranya? Tiba-tiba ada pelaut lain ya, nongkrong sana, apalah. Jadi ini adalah hukum kehidupan, sahabat-sahabat, sesuatu yang kita emoh menjalaninya, padahal ayat Al-Qur'annya pada apa-apa yang engkau anggap tidak baik itu banyak kebaikan. Kita kan cenderung tidak mau bersusah-susah ya. Kita tuh pengennya interaksi tuh smooth gitu. Kalau bisa happy-happy terus gitu kan. Konflik avoidance gitu. Kalau konflik nggak mau gitu. Sesuatu yang sulit. Kalau disakiti udah berhenti gitu. Kita cenderung kalau orang menyakiti kita, tinggalin. Bener nggak? Itu defense mechanism, not completely wrong. Cuma kita harus sadar itu bagian dari defense mechanism kita sebagai manusia. Itu ada fight or flight response. Dan orang cenderung flee the scene. Dia cenderung keluar. Jadi kalau itu ada secara genetik mungkin dari zaman dulu ya, ketika kita mencium bahaya, lari. Ya, kita mencium seseorang membahayakan kita, udah selesai gitu, nggak mau ketemu lagi, misalkan telepon nggak diangkat, apapun itu, pokoknya avoiding. Nah, kita lihat di ayat ini apa sih sebenarnya ketika kita yang terjadi ya dalam dinamika itu. Nah, ini kan namanya Serambi Suluk, kajian suluk. Jadi kita mengupas dan fenomena, mencoba lebih dalam lagi. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi ini doa Musa. Ketika ini kita harus konteksnya, sekuensinya ini penting ya. Doa ini muncul setelah Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Firaun. Dan ketika Allah mengatakan pergilah kepada Firaun, dia sudah paham konsekuensinya. Bukan kata-kata ini sebagai ya jalan-jalan aja ke sana lihat Firaun, enggak begitu. Dia tahu ke sana dalam kondisi dia pernah keluar sebagai pelarian dari negeri Mesir, bakalan perang gitu. Ini perang, disuruh perang dengan Firaun. And by the way, kita sudah bahas Firaun ini adalah simbol dari hawa nafsu kita sendiri. Ini seolah-olah kita perang dalam keseharian menghadapi hawa nafsu kita. Nah, ini ada kunci dalam Al-Quran untuk menghadapi hawa nafsu. Ini dalam doa ini, Robbis rohli sodri, katanya gitu. Jadi ya, minta tolong kepada Robbis rohli sodri. Jadi dilapangkan sodernya. Tuh, itu udah spesifik lagi tuh. Bukan kolb ya yang dilapangkan, soder. Lihat lagi kajian tentang An-Nur ayat 35. Soder itu sama dengan mishkat.
di dalam konstelasi An-Nur 35. Mishkat itu adalah sodar yang harusnya ruang kosong. Kalau sodar seseorang penuh dengan kerikil, itu yang dimaksud dengan holding grudges, menyimpan amarah, menyimpan dendam, dengki, ya, itu mewujud menjadi sebuah masa-masa di dalam sodar kita, sehingga sodar tidak lapang. And by the way, di dalam episode Musa melihat pohon api, itu Al-Quran katakan, scene itu terjadi di lembah yang disucikan, Al-Wadi Al-Muqaddas. Lembah itu, sahabat-sahabat, itu bentuk cawan seperti mishkat. Itu adalah sodar juga. Luar biasa ya, jadi Al-Quran tuh banyak menyimpan simbol-simbol yang sangat konsisten menunjukkan ini tentang kamu loh gitu. Ini saya tuh bercerita tentang kamu. Walaupun dalam konteks dibalut ya, dikemas dalam kisah-kisah nabi-nabi. Coba bayangkan, jadi mereka itu pada zamannya harus memerankan ini untuk umat ribuan tahun setelahnya memahami bahwa ini adalah sebuah konstruksi yang hak. Karena sang pembuat skenario luar biasa. Jadi kalau kita mau abadi kehidupan kita, sahabat-sahabat, ikuti skenario dia. Jangan ubah-ubah sendiri, aku pengennya ini. Itu biasanya hawa nafsu tuh. Hawa nafsu selalu melencengkan kita. Allah kasih ketetapan ini, dia pengennya yang lain. Selalu begitu hawa nafsu. Itu dalam Al-Quran begitu, hawa nafsu akan cenderung menyesatkanmu. Udah, itu jelas. Gitu. Ya. Nah, kita lihat di sini pelan-pelan ya. Robis rohli sodri katanya. Baru wayasir li amri. Jadi, saudara kita harus lapang, baru urusan kita dimudahkan. Ini kunci kehidupan ini. Sekarang punya urusan apa di depan? Konflik apa? Dengan kata lain ya, semua kesulitan kehidupan yang kita hadapi, itu sebenarnya dipicu oleh sesuatu yang ada di dalam saudara kita. Kalau boleh apa adanya gitu ya, interpretasi dalam arti ini kan karena urutan tuh membicarakan sesuatu robis rohli sodri, jadi ikhwal pelapangan sodar itu mengakibatkan wayasir li amri dan kemudahan dalam urusannya. Nah ini yang menjadi selalu fokus dalam kajian suluk kan, ketika kita bermasalah sama orang, dan hadisnya jelas. Kalau bermasalah sama orang, kalau Allah ingin memperbaiki hubunganmu dengan manusia, katanya begitu, maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Hadisnya begitu. Ini sangat konsisten. Perbaikan hubungan sama Allah itu akan melapangkan dada, jelas. Gimana teh, saya kok ada terasa sempit, banyak khawatir, aduh ini nggak tahan lah lihat ke kelakuan orang-orang kayak begini. Nah, ketidaktahannya itu menunjukkan lagi ada kerikil di dalam hatinya. Itu yang menyakiti. Orang itu ya sahabat-sahabat, mau sejahat apapun, jadi tidak akan bisa menyakiti dalam kita. Kalau fisik bisa, tapi hati itu tersakiti karena ada sesuatu yang di dalam kita yang apakah itu ketergantungan, hal-hal yang sebenarnya Allah sedang coba ambil tuh. Kamu ada ini. Tentu saja lewat semestanya cara dia mengambil, karena kita sedang ada di alam mulk, alam dunia. Mau tiba-tiba ada tangannya dari langit menembus dada. Bukan. Ini adalah alam sebab akibat. Dia akan berbicara melalui hamba-hambanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, hambaku, aku sakit, tapi kamu nggak menengok aku, katanya gitu kan. Kan kok Tuhan bisa sakit, maksudnya apa? Ya si fulan sakit maksudnya, tapi kan, nah itu udah penggambaran tuh. Kan Allah tidak mungkin sakit. Tapi dia bicara dalam bahasa kita gitu, bahwa aku tuh dekat. Ketika kamu memperlakukan manusia yang lain dengan baik, itu sama dengan kamu memperlakukan aku dengan baik. Nah, jadi kunci kelapangan urusan kita, wayasirli amri, ya, kemudahan, inamafal usri yusro gitu kan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada yusron, ada kemudahan.
Tapi kunci kemudahan itu fil amri dalam ayat ini ya, bukan saya ngomong ini Allah Ta'ala di dalam surat Toha 25 mengatakan Robbis rohli sodri, itu mengatakan sebuah kelapangan dada ternyata akan membuahkan sebuah pemudahan urusan. Kita lihat ayat berikutnya, wa yasirli amri, kemudian wahlul uqdatam min lisan. Jadi lisan itu kan sesuatu yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan semesta kita. Manusia, ya, kita nggak ngomong sama pohon. Ini bicara tentang interaksi manusia. Tapi yang disebut dengan lisan tidak hanya lisan lidah, tapi juga fisik, ya, gesture dan lain sebagainya. Tujuannya adalah yafqahu qouli, agar mereka mengerti perkataanku. Difahami maksudnya. Ini kan paling susah tuh, membuat orang paham apa yang kita maksudkan. So, ibu-ibu ya, orang tua atau pasangan pasti mengalami di mana miskom gitu. Saya maksudnya ini tapi dia nggak nangkep banget gitu, miskom. Bukti bahwa tidak mudahnya komunikasi itu. Kita pikir kita sudah berusaha menerangkan sebaik mungkin. Kita pikir kayaknya udah jelas ya ngomongnya, tapi dia tuh nggak ngerti juga. Level yang kedua, kalaupun dia paham, ngangguk-ngangguk, ya nak, ngerti ya. Toh dia lakukan lagi kesalahan yang sama. Jadi dia paham atau enggak sih gitu kan? Jadi ada gap antara paham dan dia ada kesadaran di situ untuk tidak melakukan lagi misalkan. Benar nggak? Nah itu, that's another level. Menggambarkan betapa tidak mudahnya kita berinteraksi dengan manusia. Dan betapa hal yang muskil mengharapkan mereka berubah hanya dengan mengandalkan kemampuan kita. Hanya dia yang mampu mengubah manusia. Anakku tuh males-males amat ya, kok gini kelakuannya gitu ya. Ya, kita bisa kasih support ya, kita bisa menasihati, tapi seperti ini siapa yang bisa sampai yafqahu qouli? Urutannya ternyata pertama Robbis roh, dadanya lapang dulu, nanti urusannya dibukakan. Ya, kekakuan lidah dilepas, nanti mereka paham. Coba bayangkan. Artinya semua bermuara dari Robbis rohli sodri. Ini belum masuk qalb ya, baru sadar. Robbis rohli sodri. Ini bicara tentang taubat sebenarnya. Apa-apa yang bisa melapangkan sadar di dalam ayat lain kan dikatakan yasroh sadrohu fil Islam. Dilapangkan sadarnya untuk Islam. Jadi kalau kita alhamdulillah tuh kalau sudah sholat, sudah tertib ya, itu berarti ada nur Islam di dalam sadarnya, cahaya Islam. Nah, lawan cahaya adalah kegelapan. Nah, elemen-elemen seperti amarah, dendam, dengki, ya, itu adalah elemen kegelapan yang harus musnah. Allah Maha tahu berapa derajat kegelapan dalam hati kita, dan dengan sifatnya yang Maha Penyayang, Dia akan mencoba mengambil itu untuk mencegah kita dari sebuah malapetaka yang lebih besar lagi. Nah, tidak hanya berhenti di agar mereka mengerti perkataanku, biasanya 4 ayat ini dijadikan doa sebelum pidato gitu ya, seolah-olah seperti itu. Tapi sebenarnya ini kunci untuk menjalani kehidupan yang tentu saja namanya Al-Quran ya. Tidak sekedar, oke, mungkin untuk memudahkan lisan itu juga bisa. Tapi selalulah Al-Quran itu punya multifungsi. Sayang kalau ayat ini hanya digunakan hanya sekedar bicara fasih gitu, tanpa ada manfaatnya bagi kita untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Seperti apa manfaat yasroh sadrohu? Karena Musa meminta dilapangkan dadaku gitu. Ini kan perkataan Nabi yang sudah diajari oleh Al-Quran, ngadapin hawa nafsunya sendiri. Kenapa doanya ini? Coba, harusnya kan kenapa ya kok doanya ini menghadapi musuh terbesar loh, yang doanya Robbis rohli sodri. Nah itu harus jadi sebuah perenungan yang dalam. Dan ternyata kalau kita masih
pontang-panting menghadapi hawa nafsu kita sendiri, ya mungkin sequence ini belum dipahami gitu. Jadi kita nggak tahu strateginya menghadapi apa. Jadi kelapangan dada itu ya sahabat-sahabat menghasilkan sebuah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Jelas. Orang kalau dadanya lapang itu bagaikan samudra. Seperti Rasulullah SAW mau lempar sampah segede apapun ya tenang gitu, tenang. Jadi dan dengan ketenangan yang tidak dibuat-buat, dan kita kan paham, kita kalau bisa jujur dengan diri sendiri, kita lagi tenang atau mulutnya saja senyum tapi hatinya gitu, itu kan beda. Nah, nanti kita bahas dalam sesi diskusi selanjutnya. Dan ini ditutup dengan waj'ali waziron min ahli. Ini satu kesatuan. Untuk menghadapi hawa nafsu kita, Allah nanti beri sebuah wazir, sebuah penolong. Di dalam kisah Musa, wazirnya adalah kakaknya sendiri, yaitu Harun alaihissalam. Nah, itu nanti simbol-simbol juga tuh, yang mana yang jiwa, mana yang jasad, dan lain sebagainya, menghadapi si hawa nafsu. Tapi itu kiranya pesan untuk hari ini, ada sebuah sequence, ya, sebuah urutan dalam kisah Musa alaihissalam, ketika beliau sudah melihat pohon api, beraudiensi dengan Allah Ta'ala, Allah yang memerintahkan lepaskan kedua terompahmu, gitu ya. Itu simbol ilmu akal, ilmu batin, lepas. Kalau menghadapin Allah tuh udah nggak usah pakai dalil-dalil. Kita sudah meleburkan semua pemahaman opniu gitu. Jadi semua itu di-renew lagi, renew. Ya. Karena kita harus berjalan seperti anak sang waktu ya. Pemahaman yang kita dapatkan hari ini itu besok bisa jadi udah obsolete, udah. Jadi kita nggak bisa memegang sebuah pemahaman, apalagi 10 tahun yang lalu dulu kata Ustadz aku. Nah, jadi waham itu nanti. Kita harus tiap hari terbuka gitu, be open up. Dan tentu dengan guidance Al-Quran. Nah gitu sahabat-sahabat, mari kita renungkan ini. Mari kita menuai testimoni jika ada yang mau memberikan testimoni bahwa iya betul gitu, saya bersaksi ketika dada saya ya, maksudnya ketika hati saya duluan di di treatment, ketika saya lebih dulu beristighfar, pokoknya fokus sama diri sendiri dan perbaikan diri sendiri, ternyata urusan saya jadi gampang gitu. Aneh. Aneh. Tapi itulah, harusnya kita bertestimoni seperti itu ya. Harusnya bertestimoni seperti itu. Kalau udah testimoni itu kuat gitu, karena sesuatu yang oh iya saya ngalamin seperti itu. Saya pun mengalami seperti itu sahabat-sahabat ketika 3 tahun pertama saya pindah ke Belanda tuh, itu 3 tahun terberat dalam hidup saya. Semua harus ya menghadapi kehidupan yang baru, biasa kerja ya kan, semua dilepas di sana. My comfort zone, keluarga jauh, nggak ada tukang bakso lewat. Pas pindah ke sini pas musim dingin lagi waktu itu di bulan Desember, ada snowstorm ya. Oh, it was tough ya. Dalam pernikahan pun so shaky gitu. Dan saya harus menghadapi blended family kan, suami sudah menikah dengan anak tiri. Itu tidak mudah dinamikanya. Baru punya anak 6 bulan saya pindah ke sini. Jadi pontang-panting saya selama 3 tahun itu dalam testimoni saya ya, karena ini saatnya testimoni. Memang kan sekarang lagi alhamdulillah fase-fase mudah gitu. Tapi kalau saya lihat ke belakang, di mana titiknya ketika itu berubah jadi mudah? Saya coba lihat-lihat gitu ya. Saya pikir walau alam ya, tapi dalam testimoni saya ini semua rasanya nggak banyak berubah ya. Si dia tidak banyak berubah gitu kondisi situasi. Maksudnya medan yang hadapi itu, tapi hati kok ringan menghadapinya. Plus terbuka rezeki-rezeki lain, mau itu rezeki ilmu, lahir batin dan lain sebagainya. Kalau saya renungkan lagi, itu titiknya ketika saya memperbaiki sholat sebenarnya. Saya memperbaiki sholat. Saya di situ kemudian dulu sholat sering, apalagi di sini ya, di Eropa kan
berat menyesuaikan. Kalau di Indonesia maghrib pasti jam segitu. Ya paling bedanya sekian menit ya kan. Di sini maghrib musim dingin bisa jam 4. Musim panas begini jam 10 malam. Itu kan waduh, sementara anak mesti tidur itu tidak mudah. Jadi untuk memperjuangkan sholat tepat waktu itu perlu effort besar gitu. Jadi seringkali sholat di jamaah gitu ya. Seringkali sholat telat dan lain sebagainya. Ketika saya beranjak, ya Allah saya memperbaiki sholat gitu ya. Saya tambah dengan rawatib deh gitu untuk memperbaiki sholat saya yang kualitasnya kurang. Ternyata perlahan demi perlahan semua dibukakan gitu. Saya bersaksi dia itu ada, dalam arti gini ya, kita kan dogmatis seolah-olah ya Allah ada, ya Allah ada. Tapi betul-betul dia menjawab gitu. Dan ketika dia hadirnya itu mengubah semesta kita. Itu yang saya rasakan. Jadi semesta itu tidak semesta hati saja, tapi semesta lingkungan. Aneh lah, banyak hal yang didatangkan gitu dengan aneh sekali. Sampai yang kok bisa ya gitu, sampai begitu begitulah keluar, sampai ya nggak tahu, pokoknya bisa aja. Jadi saya bersaksi bahwa it's not me gitu. Tapi ketika seseorang, dan ini saya tidak sendiri ya, saya tahu saya sedang mewawancari orang yang melalui itu juga. Bukti kita melangkah kepada dia dengan berjalan, dia itu berlari. Dan larinya Allah tuh itu luar biasa. Jadi itu yang membuat kita menjadi, oh ya Allah, kita tuh tenang ya, sebenarnya hidup tuh ada di tangan yang zat yang maha kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan zat yang inginnya menghukum kita, bukan zat yang judging kita, kamu kan salah tuh dulu, enggak. Dia yang maha mengampuni. Al-Quran mengatakan berkali-kali, sampai dengan hayat ya, kalau nafas masih ada di kerongkongan, nanti kita lihat Musa, Fir'aun ini nih yang dihadapi oleh Musa. Terus sampai bisa diterima taubatnya tuh. Nah, masih bisa ngomong soalnya sebelum mati. Dan aku beriman pada Tuhannya Bani Israel gitu, sampai diabadikan kisah itu dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, mari kita berefleksi lagi pada untaian ayat ini, Toha, surat 25 sampai 29, tentang kelapangan dada. Itu bisa menuai sebuah kemudahan di dalam amal, dalam urusan. Dan semua kekakuan lidah itu lepas. Nanti didatangkan bantuan malah gitu. Jadi cascade ya, ini sebuah kayak snowball bergulir, setelah itu karunia-Nya banyak. Tapi kuncinya adalah pertama buka dulu hijab hatimu. Istighfar banyak-banyak, taubat gitu ya. Dan istighfar itu kan begini, istighfar kosong itu tidak berdaya guna mentransformasi. Maka adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala ketika kita ditunjukkan keburukan diri. Tuh, kamu masih gitu. Di situ istighfarnya dalam. Astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Ternyata masih gitu ya, ternyata masih culas, ternyata masih bengis gitu, ternyata masih khianat gitu. Kadang Allah tampakkan, cara Allah menampakkan sekali lagi lewat semestanya. Kirim aja ada orang begitu, kepancing ya. Kepancing tuh berarti gini, kalau orang mancing ikan ya, nggak mungkin ada dapat kalau nggak ada ikan sana, bener nggak? Yang namanya kepancing itu berarti dengan kail itu ada yang kepancing. Berarti ada kualitas tertentu dalam hati kita yang memang bisa kepancing. Kalau nggak ada, nyantai aja, nggak kepancing tuh. Karena nggak ada yang mau dipancing. Dia mau apa kek? Iya, cuman paling rolling eyes ya gitu. Tapi hati tenang. Nah, seperti itu. Ayo kita dengarkan nih testimoni teman-teman tentang ini. Silakan, ada yang langsung di-unmute aja. Semua pasti mengalami ya namanya pasang surut kehidupan. Tapi ini kuncinya sahabat-sahabat, lakukan ini ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Apapun di hadapan kita. Robbis rohli sodri, kuncinya lapangkan dada kita dengan banyak-banyak istighfar dan taubat. Jelas urutannya nanti, wah, urusan dimudahkan. Saya bersaksi untuk itu. Ini adalah sesuatu yang benar. Ya, ini kunci-kunci kita membuka kehidupan.
Silakan. Lewat chat juga boleh. Assalamualaikum, Tetesa, Waalaikumsalam. Kadang saya mengalami iri melihat orang dianugerahi nikmat. Di satu sisi bersyukur karena hijab hati saya ditampakkan. Jadi ya rasa itu bisa diistighfari. Tapi di sisi lain rasa itu kan tidak enak dan menyakitkan. Dan kecenderungan kita manusia menghindar rasa sakit. Jadi bagaimana? Apa menghindari interaksi dengan manusia supaya hati saya aman? Lalu apa? Sebenarnya atau terus saja berinteraksi seperti biasa, justru agar semua penyakit hati terlihat dan jadi bisa diistighfari semua hijab itu. Nah, ini kembali lagi kepada diri sendiri ya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan toxic environment. Ya. Dulu tuh Mursyid tuh mengatakan kalau di kantor ya, kalau lagi istirahat makan siang, itu kan pada ngumpul-ngumpul tuh. Itu suka ada yang ngegosip, ngomong sana-sini, suka ada kan kelompok-kelompok orang yang omongannya tuh nggak ada isinya gitu. Ya kan? Nah, avoid them gitu. Kalau udah, oh ini mah kayak gini-gini udah. Mendingan ke musola, misalkan sholat. Seperti itu bisa gitu ya. If it's too much, tinggalkan. Kecuali you're strong enough untuk mewarnai, hadir di situ dan negasikan itu semua. Kalau punya tenaga ekstra silahkan gitu ya. Tapi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau menghadapi situasi di mana hati kita nggak nyaman dengan itu, kita masih perlu kitanya memperkuat diri sendiri, menjauh saja dulu. Ini masih masalah strategi ya. Tapi kalau kita sudah kuat, ini Musa ini menghadapi Firaun digembleng dulu tuh 8 sampai 10 tahun. Balik lagi gitu. Mirip Musa juga gitu, keluar dulu dari Mesir, nanti balik lagi. Begitu jiwanya sudah diperkuat oleh Allah Ta'ala. Waziran min ahli, wazir, Ruhul Kudus diantaranya adalah wazir, sebuah pertolongan dari Allah Ta'ala untuk memperkuat. Nanti kita akan lihat penggal itu pada saatnya ya, di mana Musa berhadapan dengan Firaun. Tapi di sini dikembalikan kepada diri sendiri, bagaimana membaca diri lah. Nah, membaca diri itu ini gampang ngomongnya ya, baca diri tidak mudah memang. Membaca diri. Kita sering salah dalam menakar membaca diri. Maka sebenarnya arah yang paling aman di awal tuh bismillahnya itu, niatnya itu bismillah, bismillah di semua hal. Bismillah ya Allah bimbing dengan menyebut namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Jadi ketika dia yang menunjukin, hati itu akan bunyi tuh. Udah, di sini mundur dulu atau ada misalkan ayo undangan reuni, hati akan baca nih reuni perlu banget apa enggak gitu. Ada reuni yang menuai bencana tuh, ya. Dan dalam arti macam-macam lah ceritanya. Nah, itu Allah tuh mengirimkan sinyal ke hati. Yang ini ikuti boleh, yang ini nggak usah gitu. Itu sampai seperti itu ya. Potensi hati kita tuh sebenarnya agar kita menjadi efektif menjalani kehidupan. Begitu. Alhamdulillah. Ini dari Mbak Sari pengen bicara tapi diangkut radionya kenceng banget. Oke. Saya suka seuzon sama orang, bahkan sama Allah. Hari ini Allah memberi jawaban langsung. Kenapa satu pekerjaan tidak diberikan kepada saya? Ternyata hal itu memang lebih banyak menurutnya buat saya. Info langsung dari orang yang dapat kerjaan yang sebelumnya membuat saya iri. Alhamdulillah, hari ini suuzon irinya langsung digunting. Alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah. Itu kan ya, pada hal-hal yang Allah takdirkan namanya rezeki mah. Kalau emang rezeki kita, termasuk jodoh ya, termasuk jodoh nih sahabat-sahabat. Walau udah kakek nenek, kalau emang harus jodohnya nikah di dunia ini bakal dinikahin. Tapi kalau enggak ya enggak. Gitu. Jadi kan ada tuh peristiwa seorang sahabat meminta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah kan doa Nabi ya. Doain dong aku biar jadi sama orang itu, si perempuan itu. Karena kata Nabi begini, kalau dia tidak dituliskan untukmu, mau aku berdoa gitu ya, mungkin malaikat semua nabi-nabi nggak akan jadi. Gitu loh. Jadi doa itu apa dong fungsinya? Sebenarnya doa itu lebih kepada
Kalau buat saya ya, lebih kepada kita jadi mengetahui kehendak dia apa gitu. Buat saya tidak ada doa yang salah. Misalkan saya berdoa, ya Allah, saya berdoa inginnya A, tapi kok dikasih B, berarti apakah saya salah minta A? Ya enggak. Doa itu untuk menguji sebenarnya yang Allah inginkan yang mana. B, oh ya udah, alhamdulillah gitu. Jadi apa dong fungsi doa? Jadi doa bukan fungsinya mengubah takdir. Kan takdir sudah jelas katanya tinta ciptaan telah kering. Jadi opsi-opsi itu udah kering, udah it's done. Kita tinggal menjalani. Masalahnya menjalani pilihan yang mana. Di setiap pilihan ada konsekuensi. Gitu. Jadi dikatakan di hadis lain, di hadisnya banyak lah ya. Ada malaikat yang bertugasnya menghapus. Mungkin bawa penghapus stadler gitu kayak zaman dulu UMPTN. Ketika kan cabang-cabang itu selalu ada cabang takdir. Misalnya kan ada 5 cabang, kita milihnya yang ini, berarti yang 4 dihapus. Nggak kejadian. Bahwa itu ada pilihannya, kalau kita ngambil itu bisa ke sana. Contohnya gini ya, contoh. Guru saya ngajarin gini, kalau seorang anak ditakdirkan 5 menit lagi meninggal, 5 menit lagi meninggal, itu berarti udah jelas bakal. Cuman di situ ada percabangan takdirnya. Meninggalnya di mana, bagaimana gitu. Nah, tiba-tiba di titik ini si anak main bola. Bolanya ke jalan gitu ya. Kalau dia memutuskan ngambil bola itu lari, di sana ada mobil lagi kenceng. Cara dia meraih takdirnya, menjemput takdirnya adalah dengan ketabrak mobil. Tapi dia ada satu titik itu dia bolanya disimpan, dia memilih manjat pohon gitu. Dan dia terjatuh kepala duluan. Misal, ini ekstrim ya tentu. Tapi jadi gambaran bahwa kalau orang sudah ditakdirkan meninggal itu kita harus imani ya. Karena itu hadisnya jelas 120 hari katanya. Sudah dituliskan kapan usianya gitu. Jadi ajal seseorang itu maju mundurnya itu variasinya sudah ada ditentukan gitu di situ. Ya, gitu Mbak. Jadi alhamdulillah Mbak Sari bisa meraup hikmah di situ ya. Jadi kan di awal iri itu, wah kenapa pekerjaan itu diberikan sama dia gitu. Tapi ternyata kadang cara Allah menyelamatkan kita adalah dengan menggunting itu, bener nggak? Ditutup. Nah itu yang kita harus, makanya harus sabar gitu ya. Di semua hal alhamdulillah. Seolah-olah kan kok keinginanku tidak dipenuhi ya. Sebenarnya kalau dipenuhi justru kamu celaka tuh gitu maksudnya ya. Nah di situ makanya kita udahlah selama dari awal kita sudah Bismillah serahkan sama Allah, udah yang terbaik itu dalam pengaturannya. Ya, berikutnya, Teh kalau di kantor suami ada banyak sekali perselingkuhan. Waduh, banyak sekali itu gimana? Dan saya sebagai istri tahu perselingkuhan itu. Bolehkah saya bilang suami, tolong dipindahkan pegawai yang berselingkuh? Karena saya berpikir suami saya tahu. Kalau suami saya tidak mencegah berarti suami saya dosa ya Teh. Terima kasih. Ya. Ya, ini ya. Saya tidak mau dwell into technicality. Nah, ini salah satu contoh fenomena, ya kan? Waduh, ini kondisinya kok begini. Nah, sekarang begini. Karena ini kajian suluk ya, Teh, ya. Kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita tidak nyaman, gelisah, ya kan? Kok begini, gitu. Apakah nanti dosa apa tidak? Yang jadi manuver kita, jadi gini ya, ketika kita menghadapi sesuatu, tahan diri kita dari bermanuver sesuatu. Jadi jangan impulsif gitu. Kan kita cenderung, kalau gitu lebih baik udah pindahkan aja. Belum tentu lebih baik tuh. Nanti Allah datangkan bisa yang lebih parah departemennya. Bisa nggak? Bisa. Gitu. Dan kita tidak tahu konsekuensi kita dengan memindahkan orang, apakah menzalimi dia atau tidak. Nah, ini kan berkaitan dengan hablum minan nas lagi. Nah, makanya yang paling aman seperti ini. Menghadapi situasi seperti ini,
Ini adalah salah satu modal, suatu bahan ketika kita sholat tuh sujud dalam-dalam. Ya Allah, gitu. Temui dia, terutama di sepertiga malam terakhir. Ekstra ya, ini selain di dalam setelah sholat gitu. Sholat yang wajib maksudnya. Ya Allah, ini kondisinya seperti ini. Tolong bimbing. Nah itu munajat itu yang mahal. Itu yang Allah maksudkan. Di semua hal yang Dia hadirkan. Ini fenomenanya seperti ini ya. Kita ada case yang konkret nih. Bicarakan, talk to me about it, gitu kata Allah. Ayo datang dong. Talk to me about it. Hanya Dia yang menurunkan itu, satu-satunya yang bisa mencabut itu. Sementara manusia kebanyakan terjebak into fallacy of utak-atik gatuk gitu. Mereka ya, oh mungkin kalau begini akan jalan, dan dia akan kecapean sampai mati. Hanya tutup lubang kali lubang, ada lubang lagi tutup lagi. Aduh, capek. Dan tidak melihat bahwa di balik semua apapun yang ada, dia tuh ingin dikenal. Ingin kita mendongak kepadanya. Jadi esensinya itu. Karena kita bicara Rubis Rohli Sodri. Ini ayatnya ya. Kita lihat lagi. Ini pas banget nih. Ini ada maksudnya ada case konkret. Ini kan urusan yang ingin dimudahkan, ya. Kita ingin wayasir li amri. Kuncinya Robis Rohli Sodri. Jadi jangan dulu utak-atik di dalam horizontalnya dulu, nggak kena. Kita bukan Tuhan, kita nggak tahu the whole picture. Dan saya nggak bisa ngasih advice apapun, saya nggak tahu the whole situation. Gejolak hati setiap orang seperti apa, nggak bisa diteropong, jauh sekali. Tapi udahlah, Dia tahu. Maka fokus kita udah istighfar banyak-banyak. Kita mesti mengimani ini ya sahabat-sahabat. Cara kita mengubah semesta itu bukan wow keluar duluan, nggak akan kejangkau. Kita cuma punya waktu 24 jam sehari. Udah gitu dikurangin tidur, tenaga juga segini-gininya, kemampuan komunikasi yang terbatas. Nah, gimana kita bisa memberesi lingkungan seperti itu? Belum nanti kalau skalanya negara, waduh itu belum. Udah fokusnya Al-Quran yang berarti Robis Rohli Sodri, wa yasirli amri, udah itu. Itu dulu pegang. 1-2 ayat saja dulu. Oh jadi lapangkan dulu dada. Ini nanti ya urusannya tiba-tiba Dia yang mengubah tuh. Satu dimutasi. Itu indah. Itu caranya. Bukan kita yang bergerak, Dia yang bergerak. Tugas kita di sini, di hati. Tugas kita bangun malam. Lawan itu ngantuk, lawan itu malas. Tugas kita sabar gitu. Istighfar banyak-banyak. Ya, tundukkan keinginan untuk main ini itu, browsing ini itu. Oh enggak, aku mau zikir hari astagfirullah, 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 astagfirullah. Tenggelam dalam zikir. Itu jihad kita di situ. Nanti setelah 3 minggu kasih tahu saya apa yang berubah. Kalau ini diimplementasikan, pasti ada yang berubah, insya Allah dengan kehendak. Ya begitu ya, Teh. Kata Mbak Sari, doa buat saya adalah cara supaya saya ngobrol dengan Allah. Betul, bisa. Kesulitan, kesedihan adalah mekanisme. Betul. Di doa itu kan munajat diantaranya. Itu adalah sebuah doa. Zikir itu sebuah doa. Zikir. Jadi semua harusnya membawa kita kepada ingat Dia, ingat Dia, ingat Dia. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak fasik. Fasik itu orang yang melupakan Allah. Dan kalau orang melupakan Allah, Allah akan melupakan dia. Allah akan membuat dia lupa akan siapa dirinya. Jadi dia jadi hilang in the middle of this jungle of the world. Dia hanya jadi hantu gitu ya, nauzubillah, zombie kesana sini, para ruguh kalau orang Sunda bilang mah. Sepertinya sih sibuk ya, tapi sibuknya nggak karuan. Itu nauzubillah, karena dia dibuat lupa sama dirinya. Kenapa dia lupa? Nah, dia melupakan Allah. Dia lebih mengandalkan skenarionya, dia lebih mengandalkan ini itu. Allah nomor sekian. Itu sudah dilupakan Allah tuh. Sudah melupakan Allah. Jadi Allah dibuat nomor 2 aja. Wah, kita akan pernah lihat tuh sang nabi seperti Nabi Yakub pun terhukum karena itu. Tapi beliau harus memerankan seperti itu. Orang yang lupa meminta perlindungan sama Allah. Malah Yusuf bilang,
jagain ya Yusuf gitu. Nah kita juga gitu, hati-hati kepeleset tuh di mana aja gitu. Kadang-kadang kita wah ini nih obat ini manjur banget, semua udah testimoni segala, kita minum obat itu bukan bismillah dulu gitu, lebih ke pasti bisa gitu, baru bismillahnya juga di mulut doang gitu. Harusnya kan iman membawa itu hal yang tipis ya sahabat-sahabat, but itu yang justru bisa mengubah kita. Jadi jangan sepelekan penyandaran hati ya. Di situ kita mesti aware terus. Kita mau naik angkot nih Mbak, turun juga bismillah ya Allah. Karena yang namanya kecelakaan itu bisa di kapan aja. Turun dari angkot kepeleset, terkilir, rumah sakit nggak bisa jalan gitu ya. Nyebrang nggak lihat kiri kanan, tahu-tahu ada motor yang apa, kita nggak pernah tahu. Ya. Lagi diem di sini juga di dalam gedung tiba-tiba kolaps gedungnya, kan kita nggak tahu, benar nggak? Ataupun kalau nggak ada apa-apa lah, tiba-tiba jantung dibikin ngep, kolaps. Sebenarnya kita setiap saat harus takut nih. Astagfirullah, jangan-jangan ini hari terakhir saya, gitu ya. Jangan merasa aman, ngeri. Begitu kita merasa aman, lalai, terus kita dicabut dalam kondisi itu. Aduh, itu suatu nightmare yang ya paling mengerikan gitu. Nah, jadi kembali ke sini, sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah berbagi kisah hari ini. Kuncinya coba Robbis Rohli Sodri, nanti urusan lapang. Terapkan ini ya. 2 ayat ini saja dulu untuk menghadapi segenap urusan kita di depan. Kuncinya kelapangan dada. Gimana dada bisa lapang? Itu syariat Rasulullah aja. Stick on that. Lapang jelas itu. Sholat, wudhu, jadi syariat lahir batin ya, sabar, syukur, tawakal, lama-lama dada mengembang. Anehnya, sesuai dengan dada kita mengembang, hati kita bercahaya, dilalah kok sekeliling kita jadi aneh gitu. Itu yang maksudnya semua malaikat disujudkan kepada Adam. Ketika kita sudah mencapai posisi sebagai insan kamil, Adamnya gitu, bumi itu disujudkan sama kita, semesta disujudkan. Tapi itu hanya terjadi kalau hati kita sudah bersih. Sebelum itu terjadi semua jadi turbulence buat kita, backfire. Nah, itu. Jadi semua kunci ada di kita sendiri. Nggak usah tunjuk-tunjuk ya. Sana sih gara-gara dia, kehidupanku jadi gini. Enggak begitu. Kalau udah masih begitu belum bersuluk. Masih mentah. Kalau masih begitu dia akan selalu tenggelam di dalam game menyalahkan orang lain sampai mati, dan nggak pernah lihat dirinya sendiri bahwa itu sebenarnya sebuah kejahatan yang ada di dalam dirinya. Mari renungkan sejenak, kembali ke ranah masing-masing. Silahkan kita istighfar banyak-banyak, berzikir di setiap saat ya. Panggil dia, sahabat, panggil. Setiap kita berkata ya Allah gitu, dia akan menjawab, aku di sini hambaku, ya Allah gitu, aku di sini hambaku. Dan ini sebuah dancing of the universe yang akan terjadi in every single heartbeat of our life. Dan apa yang lebih indah dari itu? Pastinya tidak ada. Maka bersukacitalah menghadapi kehidupan ini, knowing gitu, dan kita berada di dalam tangan yang kokoh yang selalu menyayangi kita. Jadi berpengharapanlah, ya, berjalan tegak menghadapi takdir, segloomy apapun itu kehadapannya. Jangan katakan Allah ujianku berat gitu, salah, kebalik. Katakan kepada ujian itu bahwa aku Tuhanku maha besar, Allahu Akbar. And with that kita jalani kehidupan ya dengan mengagungkan Dia, Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu setelah 20 Agustus. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Teh Tessa. Selamat Enggak libur. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih Teh Tessa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.